Indonesia ialah sebuah awalan yang memiliki makna sebelum, sedangkan kata nikah diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian atau akad perkawinan antara seorang laki-laki. Bisa kayak perjanjian sebelum nikah, kan ada tuh perjanjiannya kayak misalnya perempuannya nih minta perjanjian apa nih sebelum nikah, kayak sebelum nikah tuh saya mau kerja, mau punya, misalnya nggak mau punya anak dulu, kayak Kalau bedanya sama tunangan apa? Kalau tunangan itu kan sebelum nikah, tunangan lamaran itu, jadi kalau bisa lamaran itu dia kayak diikat dulu loh. Kalau tunangan itu menentukan tanggal pernikahan. Nah, di sini juga ada konseling pranikah. Konseling pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik keterampilan ini jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Selanjutnya ada pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng. Di sini ada yang mau pernikahan langgeng semua kan, nggak mau ada kata-kata cerai kan? Oke, lanjut ya. Terus kalau misalkan udah ngikutin tadi konseling sekolah pranikah itu menjamin gak cerai gak? Tergantung dari individunya juga sih. Terus kalau yang gak ngikutin gitu, Kalau nggak ngikutin ini, sebenarnya ini juga nggak menjadi tuntutan buat kalian ngikutin sebelum nikah. Mungkin ini menjadi landasan buat kalian menuju pernikahan itu, biar tahu nih depan setelah menikah tuh apa aja, bagaimana aja gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya, Farah. Apa sih konflik yang bakal terjadi kalau misalnya udah jadi rumah tangga yang sering terjadi? Penyebab terjadinya konflik Iya. dalam rumah tangga. Faktor, kalau menurut saya itu faktor penyebab terjadi konflik itu bisa berupa KDRT. KDRT kayak misalnya suaminya kurang menafkahi istrinya nggak terima, harus segini, istrinya belum nikah. Atau mungkin dari kedua keluarga belah pihak itu ada terlalu ikut campur dalam hubungan mereka, kan pasti nggak mau kan ikutin sama orang tua kalian kan. Nah, faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga dapat bersumber dari masalah kepribadian dan masalah lain dalam keluarga seperti masalah ekonomi atau keuangan, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah pengasuhan anak, serta masalah interaksi dalam keluarga, kayak miskomunikasi gitu. kalau KDRT itu bukan yang pukul gitu ya? KDRT itu nggak cuma pukul-pukul doang. Ada banyak kasus KDRT. Karena kan KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Bisa berupa fisik, perkataan itu, pembulian itu bisa termasuk KDRT loh. Kayak misalnya, ih, kok kamu semenjak nikah sama aku jelek sih, semenjak kamu jadi gila, Ih, jahat banget. sakit hati kan? Terus solusinya gimana, Kak? Terus solusinya gimana, Bu? Solusi apa tuh? Kayak tadi konflik keluarga. Itu diselesaikan secara, misalnya keluarga gimana dulu nih? KDRT itu diselesaikan kalau misalnya awal-awal kan suami istri dulu nih, misalnya nih kamu maunya gimana di ngomongin dulu baik-baik. Kalau misalnya nggak ada
informasi itu ibu akan memberikan materi secara langsung kepada kalian. Kayak kalian menerima informasi dari guru-guru lain nih, kayak misalnya ada pengumuman libur atau pengumuman apa itu kan termasuk pelayanan informasi. Jadi sebelumnya ibu minta tolong banget sama kalian nih, selama ibu bahas materi ini kalian jangan ada main handphone sebelum ibu nyuruh kalian buka handphone ya. Oke, kita mulai ya. Pranikah, ada yang tahu nggak sih pranikah itu apa? Belum tahu. Oke, ibu jelasin ya. Jadi pranikah itu tersusun dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Kata pra sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebuah awalan yang memiliki makna sebelum. Dan kata nikah dijadikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata sebuah ikutan atau perjanjian akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama. Jadi kalau menurut apa namanya garis besar itu pranikah itu kayak sebuah perjanjian sebelum pernikahan. Ada yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Sini bisa kalian baca ya. Ketentuan pranikah, pengertian pranikah. Terus selanjutnya isi perjanjian pranikah itu yang pertama ada harta benda. Yang sini gue udah kirim saya belum sih? Sebentar. Jadi dalam misi perjanjian pranikah itu pertama ada harta benda, yang kedua itu ada peran hak dan kewajiban, yang ketiga ada hak asuh anak, keempat ada pengaturan penghasilan, dan yang kelima ada pemisahan utang. Maksud dari harta benda itu yaitu perjanjian yang mencakup kesepakatan mengenai pemisahan atau penggabungan harta benda suami dan istri. Selanjutnya yang kedua itu ada peran dan hak kewajiban. Peran pranikah juga dapat membuat pembagian peran hak kewajiban dalam rumah tangga. Ini meliputi tanggung jawab sebagai suami dan istri, jadi dipisah-pisah ya. Misalnya peran suami itu apa, peran istri itu apa. Terus yang ketiga ada hak asuh anak. Hak asuh anak itu misalnya terjadi sebuah perselingkuhan atau perceraian, di mana hak asuh anak ini kan harus dibagi sama ibu bapaknya nih. Anaknya itu mau ikut ke ibunya atau ke bapaknya ataupun ke keluarga masing-masing orang tersebut. Selanjutnya ada pengaturan penghasilan. Pengaturan penghasilan itu maksudnya tuh kayak penghasilan suaminya itu berapa, penghasilan istrinya berapa. Kalau misalnya si suaminya ini kira-kira nggak kerja, berarti penghasilan suaminya harus bisa menafkahi istrinya itu. Yang selanjutnya ada pemisahan utang. Jadi sebelum nikah itu kalau misalnya di antara salah satu individu ini ada yang memiliki utang, entah itu calon suami atau calon istrinya, itu nanti setelah menikah itu utangnya itu tetap jadi kewajiban si pemilik utang ini, bukan menjadi tanggung jawab bersama. Paham? Selanjutnya ada tujuan perjanjian pranikah. Tujuan perjanjian pranikah ini tentunya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pasangan yang akan menikah dilindungi dan dipertahankan. Yang pertama ada melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Perjanjian ini membuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait dengan anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap dilindungi secara hukum dan kepentingan dan kepentingan mereka tidak terabaikan jika salah satu pasangan menikah lagi setelah bercerai. Selanjutnya ada mengatur pembagian harta. Pembagian harta ini digunakan untuk mengatur pembagian harta selama pernikahan dan dalam perceraian atau kemudian salah satu pasangan.
melakukan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan. Sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pernikahan ini sangat penting untuk dipelajari bagi setiap orang membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng. Selanjutnya ada manfaat pendidikan pranikah. Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syariat sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan ketuntunan dan syariat oleh agama. Selanjutnya ada sekolah pranikah. Sekolah pranikah merupakan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang dilakukan secara rutin dan kontinu. Pengetahuan dan keterampilan dalamnya meliputi aspek pendidikan, keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan jasmani, pendidikan intelektual, pendidikan sosial, psikis, dan pendidikan seksual. Sekolah pranikah sebagian ahli menyebutkan dengan prenatal prevention, prenatal counseling, prenatal therapy, prenatal education counseling, dan marriage preparation. Pada masyarakat Indonesia, sekolah pranikah biasanya menyebutnya dengan kursus pranikah. Di dalam sekolah pranikah ini ada tujuan sekolah pranikah. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelangsungan suatu pernikahan umum di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Kan ibu saya ini menjelasin materinya nih. Dari kalian ada yang mau nanya nih? Ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada nanti bilang nanya nih. Jadi tadi utang ya, masalah utang ya. Kalau misalnya dari si perjanjian pranikah itu, yang punya utang tersebut yang harus menyelesaikan utangnya. Tapi balik lagi ke individunya. Kalau misalnya setelah menikah, misalnya suaminya punya utang nih, bilang ke istrinya, aku sebelum menikah sama kamu punya utang segini. Aku mau minta tolong sama kamu, boleh nggak dibantu pembayarannya supaya bisa lunas. Kalau misalnya istrinya menyetujui berarti sah-sah aja. Tapi kalau misalnya istrinya tidak menyetujui, yaitu jadi tanggung jawab si suaminya sampai utangnya lunas. Gitu. Paham? Bu, saya mau bertanya. Iya. Ini masih bersangkutan dengan harta. Kan Kalau dalam pernikahan itu, kalau misalkan kita bercerai, kan pasti kayak ada warisan-warisan gitu kan. Iya. Itu warisannya tuh dibagi atau nanti bakal ke istrinya atau ke istrinya ke suaminya juga atau gimana? kalau misalnya itu sih kalau nikah ya, tahu ibu istri itu dapat harta gono gini dari haknya suami, karena kan suami itu kan tugasnya kan menafkahkan istri, apalagi kalau punya anak. Jadi tergantung berapa persennya sih dari suaminya ini. Kalau misalnya istrinya minta, aku mau minta berapa persen dari harta kamu buat anak-anak kita, itu boleh bisa-bisa aja. Yang bagian hartanya ya itu, kalau misalnya mereka tidak mengerti pembagian harta gimana, itu bisa konsul ke pengadilan agama atau ke ustadz yang lebih ngerti gimana cara pembagian harta warisan tersebut. Kalau nggak punya anak, bisa dapat dong, karena kan itu kan juga ada hak istrinya. Misalnya, tapi nggak tergantung lagi sih, kalau misalnya suaminya emang ngasih semuanya ke istrinya, jadi hak istrinya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada ibu yang nanya nih. Saya mau nanya, Bu.
Oh, kamu Nindya. Tadi kayaknya kamu aktif banget nih pas ibu jelasin ya. Jangan deh, kan kamu sekarang tadi kamu aktif. Yang lain. Kaskia. Ih, si pendiam ini. Ibu mau nanya, menurut Kaskia, apa sih pranikah itu? Menurut bahasa Kaskia sendiri. Baca aja situ kan. Selanjutnya ibu mau nanya ke Aisyah. Oh, sama. Apa isi perjanjian pranikah? Kata benda, Nah, peran, hak dan kewajiban, hmm, hak asuh anak, pengaturan penghasilan dan pemisahan hak. iya, bagus. Tepuk tangan buat Ara. Selanjutnya Atika. Manfaat pendidikan dan tujuan sekolah pranikah. Ada 2 Atika. Buat mencapai sebuah keluarga yang damai. Itu apa tuh? Manfaat apa tujuan? Manfaat Ya, manfaatnya apa? Ulang. mencapai sebuah harus posisi suaranya Miring bener gua ngajak dari kemarin. mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram dan berbahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Kalau tujuan sekolah pranikah itu apa, Tika? Ada sebuah sekolah pranikah. Apa, Tika? Tujuan sekolah pranikah. Kualitas sebuah perkawinan dapat ditentukan oleh kesiapan dan kemenangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Ya. Selanjutnya, menurut Kaskia, apa sih pranikah itu? Menurut bahasa Kaskia sendiri. Baca aja situ kan. Pranikah tuh kayak apa sih namanya? Sebuah perjanjian kayak sebelum dia menikah gitu. Lanjutin. Perjanjian sebelum pernikahan. Ya, baik, bagus Rana. Ayo, Kaskia coba lanjutin jawabannya Rana. Perkawinan seorang laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama. Bagus, Tika. Ayo, Kaskia coba. Bisa pakai bahasa sendiri. Tadi kan Rana sama Tika kan udah jawab tuh. Intinya itu perjanjian sebelum pernikahan kan. Nah, jadi pernikahan itu perjanjian sebelum pernikahan. Ada ya perjanjian sebelum menikah antara kedua belah pihak atau kedua keluarga. Gitu ya, Rasya. Apa? Rasya mau ngomong apa? Perjanjian pranikah banyak berlaku Nah, apa lagi ya? Ini ada 2 pertanyaan lagi nih yang merasa belum jawab. Nanti cepet-cepetan ya. Oke. Oke, Ibu mau minta sebutin 3 manfaat konsep Saya, Bu. pranikah. Saya, Bu. Iya. Yang pertama, mempermudah penyatuan visi. Ah. Yang kedua, konseling pranikah dapat membantu memahami kultur keluarga pasangan. Nah, Yang terakhir, konseling pranikah juga mampu mengurangi risiko perceraian. bagus. Nah, buat namanya Rasa pokok India ya. yang Selanjutnya,
Ranggi sama Rana belum jawab ya? Rana udah belum sih? Udah, Bu. Oh, Rana udah, berarti Belum, Ranggi. Bu. Coba Ranggi, Ibu minta 5 pentingnya konseling pranikah. Pentingnya konseling pranikah. Yang pertama punya pandangan ke depan. Nah. Yang kedua lebih terarah. Yang ketiga tak ada pernikahan yang tak rentan. Yang keempat lebih baik dari konseling pasca menikah. Ya. Yang kelima mempermudah penyatuan fisik. Ya, oke. Coba dulu. Jadi Ibu dengar nih ngasih materi ke kalian. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap, nanti bisa tanyakan di grup ya atau PC Ibu, boleh. Oke. Aduh, jangan nikah dulu, Ibu belum nikah. Karena sudah selesai materinya pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Oke, Ibu berterima kasih pada kalian sudah mendengarkan Ibu secara baik dan aktif nih kalian semua nih. Ibu senang banget ada yang aktif kayak gini. Monyet anak mukanya nih. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.